Hai Mbak, Ya, selamat pagi. ya juga Mbak, pagi juga. Ya, salam kenal ya. Salam kenal juga Mbak. Ini dengan Mbak siapa ya? Perkenalkan, nama saya Angel. Mbak Angel ini asalnya dari mana? Saya tinggal di Desa Kemiri di Kecamatan Jepon. Berarti jauh ya kalau dari rumah saya ya Mbak. Ya, lumayan agak jauh sih Mbak, sekitar 20 menitan dari sini. Ya, Oh berarti sekitar 20 menitan, cukup lumayan lama. Nah ini Mbak Angel sekarang kuliah apa kerja? sekarang saya sih nggak punya kesibukan ya. Kesibukan saya cuma olahraga aja. Jadinya saya cuma nganggur aja sih. Apakah Mbak Angel itu udah kayak cari-cari pekerjaan terus mencoba untuk mendaftar kuliah? Kalau untuk mencari pekerjaan sih saya sudah ya. Sekarang fokus saya itu ya lagi cari kerja. Kalau kuliah sih belum. Eh, ini Mbak Angel datang ke sini ada perlu apa ya? Sebetulnya saya datang ke sini saya mau minta bantuan sama Mbak. Saya mau ingin berkonsultasi sama Mbak, ingin didengarkan, dan kalau bisa ya ingin mbaknya apa ya, semoga saja bisa membantu permasalahan saya ini. Oke, nah ini nanti kita konseling 30 menit. Apakah Mbak Angel setuju, berkenan, atau waktunya kurang atau bagaimana? Kalau untuk 30 menit kayaknya sudah bisa ya Mbak, Oke, sudah jadinya cukup ya. Oke. Jadinya kita melaksanakan konselingnya waktunya 30 menit ya. Nah, eh, sebelum Mbak Angel menceritakan persoalan Mbak Angel lebih jauh lagi, nanti intinya Mbak Angel nggak usah risau ataupun khawatir jika persoalan Mbak Angel akan saya bocorkan kemana-mana. Jadinya tidak usah khawatir lah intinya, soalnya di konseling kali ini itu ada asas kerahasiaan, jadinya persoalan Mbak Edil itu tidak akan saya bocorkan kemana-mana, jadinya tidak perlu khawatir gitu nih Mbak. Baik Mbak, jadi konseling ini aman ya Mbak? Aman sekali Mbak. Oke, nah boleh Mbak Angel menceritakan persoalannya lebih detail lagi? Baik, saya akan coba menceritakannya lebih detail lagi. Sebetulnya saya itu memiliki masalah kayak suka pesimis, suka cemas terhadap diri saya sendiri, suka tidak percaya diri, suka kecewa dengan diri saya, kayak gitu sih Mbak. Intinya Mbak Angel itu pesimis, terus gak percaya diri, gitu ya. Nah, Iya. bagaimana perasaan Mbak Angel dalam menghadapi pesimis, tidak percaya diri seperti itu? Perasaan saya saat saya merasa pesimis itu saya sangat kecewa ya. Saya sangat sedih, sangat terpuruk. Kenapa kok diri saya bisa kayak gini? Padahal saya dulu itu orangnya percaya diri, Mbak. Kalau saya mau melakukan suatu hal, itu saya sangat percaya diri, sangat langsung kayak oke lah saya mau ini saya mau itu kayak gitu. Tapi entah kenapa ya sekarang itu sudah percayaan diri itu hilang, kayak aku itu pesimis gitu. Oke, nah menurut Mbak Angel sendiri, mengapa perasaan pesimis, nggak percaya diri itu muncul?
Mungkin karena terlalu banyak kegagalan yang saya alami ya. Contohnya kayak kegagalan dalam mencari pekerjaan, memperoleh suatu prestasi, mencapai suatu cita-cita kayak gitu. Itu sejak kapan, Mbak? Kemunculan itu sejak akhir-akhir ini ya Mbak, sekitar 2-3 bulanan lah kayak gitu. Berarti udah agak lama ya. Ya agak lama. Nah, seberapa lama nih Mbak Angel kayak merasa dirinya nggak ada bakatnya, terus intinya itu nggak ada potensi lagi diri Mbak Angel sendiri. Seberapa lamanya ya Mbak? Kalau untuk lamanya itu sekitar ya akhir-akhir ini aja sih Mbak, saya kayak merasa kurang kurang aja sama diri saya sendiri, kayak ada yang hilang gitu. Intinya itu ya udah nggak jadi diri sendiri gitu ya. Iya. Nah, menurut Mbak Angel sendiri apa yang menyebabkan Mbak Angel nggak percaya diri, terus pesimis, terus gampang kayak beranggapan bahwa Mbak Angel itu nggak ada apa-apanya gitu. Yang pertama itu dari diri sendiri. Dari diri sendiri itu hilangnya kepercayaan diri, terus kayak kurang apa ya? Kayak pesimis, rasa pesimis itu muncul, optimisnya itu hilang. Yang kedua itu dari faktor lingkungan sekitar juga sih, kayak teman-teman, kayak orang tua, kayak gitu. Oke, nah bagaimana yang menyebabkan Mbak Angel yang Mbak Angel lakukan ketika Mbak Angel itu pesimis, tidak percaya diri, gitu. Akhir-akhir ini saya selalu kayak menyalahkan diri sendiri ya. Kenapa kok saya bisa kayak gini gitu. Diri saya kenapa kok nggak kayak dulu lagi. Jadi saya terus-menerus menyalahkan diri saya sendiri gitu. Kan tadi Mbak Angel sudah menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan Mbak Angel tidak percaya diri, pesimis. Nah, tadi dari diri sendiri. Nah, boleh diceritakan secara detail eh, dari dari diri sendiri Mbak Angel itu seperti apa? Kalau untuk faktor dari diri sendiri itu kayak saya itu kan saya mau sedikit cerita ya Mbak. Dulu itu saya sebenarnya CASI. Saya sangat ingin sekali menjadi seorang abdi negara perempuan. Jadi saya mengikuti berbagai kompetisi-kompetisi, berbagai kayak tes-tes gitu. Yang pertama saya itu mendaftar jadi seorang TNI Angkatan Darat, tapi itu gagal. Yang kedua saya mendaftar sebagai polwan, itu 2 kali, itu juga gagal. Dan yang mendaftar polwan yang terakhir kali itu saya sangat kecewa sekali sama diri saya sendiri. Saya sangat terpuruk, sangat sedih, soalnya gimana ya, saya sudah belajar, sudah berusaha sekuat dan bertekad, tapi kenapa kok saya masih gagal juga kayak gitu. Nah, Mbak Angel sendiri itu udah daftar berapa kali? Kalau saya udah daftar 3 kali gagal. Ya, udah 3 kali ya, lumayan ya Mbak. Iya, sangat sedih sekali Mbak. Gak apa-apa Mbak, kan pasti di dalam itu ada hikmahnya ya. Iya. Oke, nah apakah Mbak Angel sering melakukan hal tersebut?
yang katanya pesimis, nggak percaya diri. Kalau untuk rasa pesimis dan tidak percaya diri itu kayak muncul sendiri gitu ya, saya juga nggak tahu. Padahal dulu itu saya orangnya itu sangat optimis, sangat bersemangat menjalani serangkaian kegiatan-kegiatan saya, tapi entah kenapa akhir-akhir ini saya itu sangat pesimis dan tidak percaya diri. Apa apa saja kegiatan Mbak Angel yang Mbak Angel lakukan? Kegiatan saya akhir-akhir ini sih saya menyibukkan diri dengan berolahraga ya, soalnya kan saya mau daftar lagi ini, semoga saja doakan ya Mbak saya segera lolos. Ya amin Mbak. Selain berolahraga saya juga mengikuti bimbel, les-les gitu, sama udah sih Mbak, ya terus berdoa aja sih ya semoga cepat lolos gitu. Amin. Itu kalau olahraga sekali berapa kali? Sehari berapa kali? Kalau olahraga saya rutin setiap hari ya, soalnya saya juga nggak bekerja sama nggak kuliah, jadinya saya tiap hari itu kalau nggak pagi ya sore selalu ikut olahraga. Tapi kalau untuk bimbel itu cuma seminggu 3 kali aja. Bimbel di mana Mbak? Kalau ikut bimbel, saya ikut bimbel di Blora sini aja sih. Berarti dekat-dekat sini juga Iya. ya. Oke, nah dampaknya Mbak Angel melakukan hal tersebut apa Mbak? Dampaknya sih ya sangat mempengaruhi berat badan saya ya, turun secara drastis. Padahal kan untuk daftar itu tinggi sama berat badan itu harus ideal. Jadi itu sangat berpengaruh sama psikologi saya kayak gitu. Nah, biasanya tuh Mbak Nafis kalau daftar-daftar gitu ada temennya apa Mbak Nafis sendiri kayak gitu, intinya itu modal nekat gitu apa gimana? Kalau untuk daftar banyak sih Mbak temennya, dari Blora aja juga banyak temennya kayak gitu. Nah itu kan faktor-faktornya dari lingkungan. Itu lingkungannya dari teman-teman atau dari keluarga ya Mbak Jel? Eh, Tadi faktor yang menyebabkan saya kayak gitu itu kan dari lingkungan sekitar, itu ya ada teman-teman, ada keluarga juga. Kalau dari teman-teman saya agak sedikit malu ya, soalnya saya sudah daftar 3 kali. Teman-teman saya sudah ada yang lolos, tapi kenapa saya belum juga lolos. Terus kalau untuk faktor keluarga, saya juga kasihan sama orang tua saya yang selalu kayak apa ya? Iya, membiayai, sama kayak sedih aja ngeliat mereka belum bisa saya bahagiakan kayak gitu. Oke. Nah, apakah teman Mbak Angel pernah kayak mengejas Mbak Angel? Kalau untuk sesama teman CASIS sih kayaknya enggak ya. Mereka itu sangat memiliki solidaritas, kayak menyemangatin satu sama lain kayak gitu. Kalau dari keluarga, adakah kayak semamak orang tua Mbak Angel sendiri udah kayak melarang Mbak Angel udah nggak usah daftar, mending kamu cari kerja apa kuliah kayak gitu? Kalau untuk orang tua sih kayaknya orang tua masih bersemangat ya, soalnya itu juga mimpi orang tua saya supaya anaknya bisa menjadi seorang abdi negara kayak gitu. Jadinya ya orang tua saya menyuruh saya agar tetap semangat, optimis, jangan pantang menyerah. Tapi ya diri saya sekarang kayak gitu. Oke, nah siapa saja yang sekiranya terlibat kalau Mbak Angel itu nggak percaya diri terus pesimis? Yang terlibat sih dari terutama diri sendiri ya. Dari sendiri sama dari lingkungan teman-teman sama
keluarga kayak gitu. Oke, nah bagaimana kronologi yang sebenarnya? Untuk kronologinya yang apa ya Mbak, yang keluarga apa kronologi permasalahannya? Iya, boleh dijelaskan. Oh, oke. Okay. Saya akan menjelaskan. Untuk kronologinya itu ya pertama tadi ya yang saya ceritakan kalau saya sudah 3 kali gagal, terus saya merasa sangat terpuruk, sangat sedih, jadi timbullah rasa pesimis itu untuk kayaknya mau daftar lagi, kayak kayak gak semangat gitu ya. Terus kayak faktor dari apa jenenge orang tua yang harus terus kayak gitu Terus mengeluarkan biaya. iya, itu kayak harus mematahkan semangat saya kayak gitu. Oke. Nah, apakah dengan persoalan yang Mbak Angel hadapi, Mbak Angel akan patah semangat? Akhir-akhir ini udah patah semangat ya. Semoga saja nanti setelah pulang dari sini menjadi semangat lagi. Amin. Ini rencana daftar kapan lagi, Mbak? Rencana pendaftaran ini dimulai akhir tahun ini ya. Agustus September kayaknya sih itu. Oke. Nah, mengapa Mbak Angel berpikir demikian? Saya berpikir demikian, gak tahu ya, soalnya itu kayak muncul aja dalam diri saya sendiri gitu. Mungkin karena cukup terlalu lelah sama keadaan jadinya kayak gitu. Oke, nah apakah Mbak Angel ini masih merasa nggak percaya diri, terus pesimis gitu? Untuk saat ini masih ya, soalnya ya aku belum mencoba lagi dan mencoba lagi, jadinya rasa itu masih terus muncul dalam diri saya. Apa yang terbenak di pikiran Mbak Angel, intinya itu nggak apa ya, nggak berubah gitu loh, masih tetap pesimis terus nggak percaya diri kayak gitu. Soalnya gimana ya, saya takut kalau saya nanti nyoba lagi terus gagal lagi, nyoba lagi gagal lagi, itu akan sangat mempengaruhi pikiran saya, sangat mempengaruhi kehidupan saya. Dan terus kan umur saya juga sudah mulai bertambah, nanti sebentar lagi udah mau 22, saya takut aja kalau umur saya nggak cukup, terus nanti bagaimana masa depan saya kayak gitu sih. Orang tua sudah banyak sekali membiayai semua keperluan saya, tapi saya mengecewakan itu sih yang saya pikirkan. Oke, nah Mbak Angel sendiri itu nggak apa waktu malam itu pernah overthinking gitu? Untuk malam iya, itu terus ya, soalnya saya sangat memikirkan semua masa depan saya ini mau kayak gimana, jadi setiap malam itu selalu kepikiran, selalu overthinking terus. Apakah Mbak Angel tahu nih konsekuensi akibat perbuatan Mbak Angel yang tadi katanya kurang percaya diri, terus bersikap pesimis padahal belum melakukan hal tersebut? Kalau untuk konsekuensinya pasti ada pada diri saya sendiri ya, nanti akan berpengaruh pada diri saya, kayak semisalnya nanti saya akan mudah gampang menyerah, kayak nanti psikologi saya juga akan terganggu, kesehatan saya juga terganggu. Apakah betul kayak gitu Mbak? Apa ada tambahan lagi? Ya itu kalau itu tergantung individu masing-masing ya Mbak. Oke, nah apakah ini benar-benar pilihan Mbak Angel atau Mbak Angel merasa ada tekanan dari pihak lain kalau Mbak Angel apa ya kayak yang tadi Mbak Angel pesimis dulu tidak percaya diri. Kalau untuk itu sebenarnya sih kalau habis gagal itu sudah down ya enggak, sudah kayak udah lah nggak usah kayak gini lagi, tapi di sisi lain ada orang tua yang harus dibanggakan dan harus disenangkan kayak gitu.
gitu. Jadi kita juga mikir dua kali lah kalau mau mundur kayak gitu. Oke, nah apakah itu memang mengganggu Mbak Ijil saat ini? Sangat mengganggu ya, sangat mengganggu pada kehidupan saya, terutama kehidupan sehari-hari, menjadi kayak tidak senang gitu. Oke, bagaimana perasaan Mbak Angel jika Mbak Angel itu intinya udah optimis, udah nggak pesimis lagi, terus udah percaya diri? Perasaan Mbak Angel? Perasaan saya sih campur aduk ya, kayak yang pastinya tuh yang pertama sedih dulu, kayak kepikiran, sedih, kayak mikir ini harus kayak gimana lagi, harus gimana lagi. Eh, Kayak campur aduk gitu ya. Yang pertama harus mikirin, ini udah overthinking, kepikiran, kayak sedih. Yang satunya lagi kita tuh harus semangat kayak gitu. Tapi kalau mau semangat ya nggak bisa ya, soalnya pikiran aja kayak gitu, gimana mau semangat gitu. Oke, nah menurut Mbak Angel itu perilaku Mbak Angel itu benar apa tidak? Kalau menurut saya sendiri sih, saya tahu itu salah, tapi ya gimana lagi ya. Kalau itu dari dalam diri saya, nggak bisa saya halangi kayak gitu. Oke, nah apakah persoalan Mbak Angel itu dapat diungkapkan secara logika? Kalau untuk soal logika, bisa ya. Logikanya gini, kita kita selalu gimana, kita itu sedang mengejar masa depan, kita sudah berusaha, kita sudah belajar mati-matian kayak gitu, dunia saya sudah di situ, tapi kita itu selalu gagal. Jadinya logikanya kayak ini gagal terus, yaitu pesimis sih ada terus gitu. Nah, apakah hal tersebut hanya dibuat pelampiasan atau sementara saja? Kayaknya kalau saya tidak menghindar itu bakal jadi pelampiasan terus menerus ya. Saat ini saya juga apa ya, terus menghindar agar perasaan itu cuma sementara saja, tapi ya belum bisa kayaknya saat ini. Tapi Mbak Angel ingin berubah kan ya? Iya, pengen sekali lah Mbak. Oke, nah jadi mengapa Mbak Angel bisa berpikiran bahwa Mbak Angel itu bisa berubah gitu? Kayaknya dari faktor orang tua dan teman-teman ya, itu juga ada faktor positifnya. Mereka selalu menyemangati saya untuk terus selalu berusaha, terus optimis. Jadi itu sih. Oke, nah mengapa Mbak Angel beranggapan seperti itu? Gimana ya? Ya itu anggapan saya aja sih, kayaknya aku harus kayak ya kayak gitu, harus berubah lah kayak gitu. Terus mereka juga perlu apa ya, perlu melihat saya bahagia juga kayak gitu. Apa buktinya bahwa Mbak Angel sudah berubah? Untuk perubahan sih masih sedikit-sedikit ya, belum sampai perubahan yang drastis itu belum ada ya. Akhir-akhir ini saya sudah mulai berkegiatan lagi, itu artinya saya sudah bisa memulai lembaran baru lagi.
Jadinya itu nggak stuck di masa lalu gitu yang pernah gagal. Iya. Apakah dengan bersikap pesimis, nggak percaya diri dapat menyelesaikan persoalan Mbak Angel? Tentunya tidak ya. Soalnya itu jelas-jelas sikap yang sangat negatif. Jadi kayaknya enggak sih. Oke, nah apa yang akan terjadi bila kejadian itu berlanjut terus? Yang terjadi ya kayaknya akan merugikan diri saya sendiri ya tentunya. Soalnya itu kan sikap-sikap yang harus dihindari. Tapi kenapa itu malah terjadi pada diri saya? Intinya itu Mbak Angel sendiri itu udah berantisipasi gitu ya. Ya, tuh. Oke, nah bagaimana hal itu bisa mengganggu Mbak Angel? Hal itu bisa mengganggu saya karena saya terpengaruh ya atas sikap saya yang kayak pesimis, gampang tidak percaya diri, itu sangat mempengaruhi kehidupan saya. Jadi kayak gitu. Mengapa Mbak Angel bisa berubah? Ini untuk berubah jadi pesimis ya Mbak. Berubah menjadi optimis, percaya diri, terus intinya itu nggak stuck di masa lalu kayak gitu. Kayaknya nanti kalau ada maksudnya dari faktor teman-teman yang nyemangatin, faktor keluarga yang ya yuk semangat semangat kayak gitu, mungkin itu akan menghilangkan rasa pesimis itu. Oke, nah bagaimana perasaan Mbak Angel jika Mbak Angel melakukan hal itu? Perasaan saya jika melakukan hal itu sangat sedih sekali. Soalnya ya itu sangat mempengaruhi perjalanan saya menuju ke kesuksesan, untuk mengejar cita saya. Itu sangat mengganggu sekali sih. Oke, nah dari mana Mbak Angel berpikiran seperti itu? Dari ya tadi Mbak, kayak faktor diri sendiri, jadinya itu sangat apa ya, sangat mempengaruhi diri kita ya, jadi kita berpikiran kayak gitu. Oke, nah apa yang akan terjadi jika Mbak Angel berpikiran seperti itu terus gitu? Mungkin akan sangat merugikan diri saya sendiri ya. Mungkin kalau nanti saya mau daftar lagi, saya akan gagal lagi gara-gara sikap pesimis saya. Berarti udah negatif thinking terlebih dahulu. Ya sudah negatif thinking terlebih dahulu sih Mbak. Oke, nah apakah Mbak Angel memikirkan bagaimana kehidupan Mbak Angel selanjutnya jika eh, Mbak Angel berkeyakinan ingin seperti apakah itu? Kalau saya untuk melanjutkan kehidupannya selanjutnya, saya juga ingin rasa pesimis itu hilang. Saya ingin optimis lagi, percaya diri lagi, supaya saya juga nyaman untuk melakukan aktivitas-aktivitas saya, untuk menjalankan acara tadi ya. Saya mau daftar lagi, jadi kayak rasa semangat itu timbul lagi. Itu sangat penting sekali sih dalam diri saya, untuk mempengaruhi diri saya. Berarti itu sama aja planning ke depan Mbak Angel ya. Iya betul. Oke, nah ini kan waktunya udah kurang lebih 30 menit ya Mbak. Apakah Mbak Angel ingin cerita lagi? Apakah sudah cukup? Kayaknya sudah cukup ya Mbak. Saya juga sudah cukup agak lega gitu ya. Oke, nah
Terima kasih kepada Mbak Angel sudah mau bercerita kepada saya secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu ya Mbak. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Mbaknya sudah mau mendengarkan cerita saya, mendengarkan permasalahan-permasalahan saya, mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya agak sedikit plong ya perasaan saya. Saya terima kasih banyak ya Mbak. Ya Mbak Angel sama-sama. Permisi ya Mbak. Ya Mbak, hati-hati di jalan ya Iya, Mbak. dadah.